الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Kamis 18 September 2025 Masehi atau bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Muhammad Akbar Al-Anmi dan solat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawesan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Syairus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqamadaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Salli arba'a. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي كذب الذين هم يرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
شانك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات. أشهد أن لا إله إلا الله. ما صليت ما بارك وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin wa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Ya Allah yaqbalul jami' wa ya'afunul jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan di hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Al-babus sadisu fi dhimmid dunya. Bermula bab yang ke-6 pada menyatakan kecelaan dunia. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annad dunya aduwatun lillahi wa aduwatun li awliyaihi wa aduwatun li a'daihi wa adawatuha lillahi ta'ala. Innaha qata'atit tariq ala ibadillahi walizalika lam yanzurillahu ilaiha munzu khalaqaha. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya dunia itu yaitu seteru bagi Allah dan seteru bagi aulianya dan seteru bagi seterunya. Maka dunia itu seteru bagi Allah Ta'ala, bahwasanya memutuskan ia akan jalan atas hamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Jadi dunia itu adalah musuh Allah. Kenapa? Sebab orang-orang yang akan berjalan mendekatkan diri kepada Allah terputus perjalanannya karena dunia. Dan karena inilah tiada menilik Allah Ta'ala akan tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya selama telah dijadikan ia akan dia.
Wa amma adawatuha li awliyaihi ta'ala fali annaha tazayyanat lahum bizinatiha wa ammadhum bizahratiha wa nadaratiha hatta tajra'u mirarata sabri bi muqata'atiha. Artinya adapun keadaan dunia itu seteru bagi aulia Allah. Kalau tadi Rasulullah mengatakan dunia itu musuh bagi Allah karena dia menjadi pemutus jalan orang-orang yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang Rasulullah mengatakan dunia itu adalah musuh bagi para wali, bagi para kekasih Allah. Karena bahwasanya berhiasnya ia bagi mereka itu dengan perhiasannya dan melengkapi ia akan mereka itu dengan keelokannya dan kebaikannya hingga merasa ia pahit seperti jadam di dalam memutuskan akan dia itu, yakni sangat merasa kesusahan orang yang berkehendak meninggalkan akan dunia itu seperti merasa pahit jadam. Jadi para wali pun kenapa dikatakan dunia ini adalah musuh kekasih Allah? Sebab dengan perhiasan-perhiasan dunia para wali pun dapat berpaling, dapat terkecoh. Kalau level para wali pun dapat terkecoh, bagaimana dengan kita orang yang awam? Sehingga ada yang bertanya, apa ada wali yang terkecoh dengan dunia, Ustaz? Ada. Bukan cuma bagi orang-orang yang beriman umat Rasulullah, dari umat terdahulu pun ada orang yang levelnya wali tapi dia bisa terkecoh oleh dunia. Kita pernah dengar hadirin sekalian riwayat siapa Bal'an bin Ba'urah. Itu Bal'an seorang yang alim. Bahkan dalam satu riwayat Bal'an itu mengetahui Ismul Azam. Apa itu Ismul Azam? Ismun min asma'illahi ta'ala iza da'a bihi ajaba. Ismul Azam itu satu di antara nama-nama Allah yang apabila kita berdoa dengan Ismul Azam tersebut maka doa akan diijabah. Ada satu riwayat, siapa orang yang mengajarkan Bal'an sampai beliau mengetahui Ismul Azam, riwayat itu mengatakan yang mengajarkannya adalah malaikat. Nabi Musa itu bisa terhalang dakwahnya lantaran karena hebatnya doa Bal'an. Ketika Raja Balqa datang khawatir bahwa Nabi Musa dan kaum Bani Israel akan datang ke wilayah mereka untuk berdakwah, muncul kekhawatiran Raja Balqa. Jangan-jangan Musa akan merubah keyakinan agama nenek moyang kita. Akhirnya para menteri, orang-orang pintar dikumpulkan oleh raja. Dimintai pendapatnya. Bagaimana upayanya kalau bisa Musa dan kaum Bani Israel jangan masuk ke wilayah mereka untuk berdakwah. Di antara mereka mengusulkan, wahai Tuan Raja, bukankah kita punya Bal'an? Doanya ijabah, dia seorang yang sangat alim. Kenapa tidak kita panggil Bal'an? Doakan agar Musa dan kaum Bani Israel tidak bisa masuk ke wilayah kita, sehingga akidah nenek moyang kita bisa terjaga. Dipanggillah Bal'an oleh raja. Wahai Bal'an, engkau punya doa yang mustajab. Kami tidak kepengen Nabi Musa dan kaum Bani Israel berdakwah masuk ke wilayah ini. Apa kata Bal'an? Wahai baginda raja, keyakinan aku dengan Musa sama. Tuhan aku dan Tuhan Musa sama. Bagaimana mungkin aku akan mendoakan Musa untuk dibinasakan? Atau raja, begini melah Bal'an, kau kunjuk salah satu dari dua pilihan. Kalau kau akan mendoakan Musa agar dia terhalang, maka engkau akan kutawarkan wilayah, kuberikan jabatan kekuasaan, dan kuberikan harta yang berupa materi emas dan kekayaan duniawi lainnya. Tapi kalau engkau tidak mau mendoakan Musa,
Akan kusiapkan tiang gantungan, kau bakal kusalib, kata raja. Nah, datang setan belis, ngolok Bal'an, daripada mati di tiang gantungan. Setan belis mendingan dapat harta, punya jabatan, dapat wilayah kekuasaan. Akhirnya terkecoh Bal'an. Naik beliau di atas bukit, sehingga dari kejauhan nampak Musa dan kaum Bani Israel sedang berjalan menuju ke wilayah mereka. Didoakan oleh Bal'an. Sampai di padang itu, begitu hebatnya doa Bal'an, Nabi Musa dan kaum Bani Israel itu tidak ketemu jalan keluar, hadirin sekalian, selama 40 tahun. Silakan baca riwayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. 40 tahun, bukan masa yang singkat. Tidak ketemu Nabi Musa jalan keluar. Sampai akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, apa yang menyebabkan kami tersesat? Apa yang menyebabkan kami tidak bisa menemukan jalan keluar, ya Allah? Kata Allah, wahai Musa, ini semua disebabkan karena doa Bal'an kepada kalian. Akhirnya Nabi Musa pun minta, ya Allah, izinkan hari ini aku juga berdoa. Sebagaimana engkau mengijabah doa Bal'an, maka hari ini aku berdoa untuk Bal'an. Kabulkan juga doaku, ya Allah. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Nah, ini dalam Al-Quran. Watslu naba'al ladzina atainahul kitaba. Begitu kalau tidak salah bunyi ayatnya ya. Bacakan kepada mereka kisah orang yang kami datangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fansalakha minha, yang kemudian dia berpaling dari ayat-ayat kami, kata Allah. Fa'atba'ahu syaitan, sehingga dia diikuti oleh syaitan. Faqana minal ghawin, sehingga dia masuk ke dalam golongan makhluk Allah yang durhaka, yang kufur. Siapa yang dimaksud di sini? Menurut para mufassir, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah Bal'an. Sampai akhirnya terkecoh karena iming-iming duniawi tadi. Jadi level Bal'an yang doanya ijabah kabul lagi masih tergelincir, Pak. Apalagi kelas level-level kita ini, kelas lontong burgo ini, iman semangkok hangat, semangkok dingin, pagi hangat, siang dingin. Mantap iman ketika perut kenyang, goyang iman ketika perut lapar, betul? Tidak usah dijawab pakai lisan. Makanya kata Rasulullah, dunia itu juga bisa menjadi musuh bagi para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Bisa mengkecoh, bisa menipu dengan pernak-perniknya, dengan perhiasannya, sehingga para wali pun bisa berpaling karena hiasan-hiasan tipuan dunia. Sehingga pada akhirnya mereka akan merasakan berat untuk meninggalkan dunia. Lebih beratnya, rasa pahitnya jadam. Wa amma adawatuha li a'da'illahi fa innaha istadrajathum bimakriha wa kaidiha faqtanasathum bisyabkiha hatta waqa'u biha wa awwalu 'alaiha wa khadalathum aqwaja ma kanu ilaiha. Artinya, dan adapun dunia itu seteru bagi seteru Allah Ta'ala, dunia juga jadi musuh bagi para musuh Allah. Maka karena memasukkan oleh dunia itu bagi mereka itu dengan tipunya dan perdayanya, dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaringnya itu, hingga percaya mereka itu dengan dia dan berpegang mereka itu atasnya.
maka mencelakakan mereka itu oleh sangat berkehendak barang yang ada mereka itu kepadanya. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal anbiya alaihimus salatu wassalam bu'itsu li da'watin nas minad dunya ilal akhirah wa fiha unzilatil kutub wa aktsalul ayati dalatun alaihi. Artinya ketahui olehmu bahwasanya segala anbiya alaihimus salatu wassalam itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Maksud dibangkitkan itu diutus. Para nabi itu diutus. Jadi nabi itu dari kata naba'a, artinya orang yang mendapat berita atau orang yang membawa berita. Dia mendapat berita dari Allah dan membawa berita dari Allah untuk diserukan kepada kaumnya. Maka itu dalam Al-Quran ada surah An-Naba, artinya berita besar. Jadi para nabi itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu karena menyeru mereka itu akan manusia daripada dunia kepada akhirat. Jadi menyeru umat manusia dari kehidupan dunia untuk kemaslahatan akhirat. Dan di dalamnya itu diturunkan akan segala kitab untuk menguatkan kalau memang mereka adalah utusan Allah, Allah sertakan kitab kepada mereka. Maka kebanyakan ayat di dalam Al-Quran itu menunjukkan atas yang demikian itu. Adapun kecelaan dunia itu, maka yaitu sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha. Artinya bermula dunia itu laknat dan dilaknat barang yang di dalamnya, melainkan barang yang ada diperbuat daripadanya karena Allah. Maka segala sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah bisa jadi itu menjadi sesuatu yang dilaknat dan terlaknat. Waqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marra ala syatin maitatin faqala atarawna anna hadha syata aidatun ala sahibiha qalu na'am qala wallazi nafsi biyadihi lad dunya ahwanu ala Allah ta'ala min hadhihi ala sahibiha walau kanatid dunya tuzinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Artinya sungguhnya telah diriwayatkan akan hadis bahwa Nabi SAW tatkala lalu ia atas kambing yang mati. Jadi suatu ketika Rasulullah melintasi seekor kambing yang menjadi bangkai. Maka bersabda ia akan sahabat, adakah kamu lihat akan bahwasanya bangkai kambing itu terlebih hina atas orang yang mempunyai akan dia? Maka sembah sahabat bahkan, jadi Nabi nanya, hina bangkai kambing, lebih hina tak kira-kira bangkai kambing ini dibanding pemilik kambing? Mana yang lebih hina? Bangkai kambing apa pemilik kambingnya? Ya yang jelas berarti yang lebih hina adalah bangkai kambingnya. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang menjadikan ia akan diriku dengan tangan kudratnya, sesungguhnya dunia itu terlebih hina atas Allah Ta'ala daripada bangkai kambing ini atas orang yang mempunyai akan dia. Kalau pemilik kambing jauh lebih mulia daripada bangkai kambing, maka Allah yang pemilik dan pencipta dunia jauh lebih mulia daripada dunia. Dan jikalau ada qadar dunia itu pada Allah setimbang sayap nyamuk, niscaya tiada memberi minum Allah Ta'ala akan orang kafir daripadanya akan seteguk air. Jadi perumpamaan kegembiraan orang kafir itu tidak lebih sekedar satu tegukan air,
Tapi kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah jauh daripada itu. Daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tetapi di sini muallim Syekh Abdul Somad Al-Palembani menyatakan bahwa kalimat ini adalah hadis. Itu tidak perlu memperdebatkan itu hadis atau bukan. Yang jelas dari sisi maknanya benar untuk kita renungkan. Artinya bermula dunia itu penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Kenapa dunia ini dikatakan penjara bagi orang beriman? Orang beriman tidak bisa bebas Pak berbuat. Memperturutkan kemauan hawa nafsu, ada aturan yang melarang begini. Bersenang-senang melampaui batas, ada aturan yang melarang begini. Seolah-olah mereka terkekang dalam kurungan aturan. Maka dikatakan bahwasanya dunia itu seperti penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Makanya orang kafir itu sekendak-kendak Pak di dunia ini. Mulai dari berbuat, makan, minum, berpakaian, sekendak dia baik. Padahal kita yakin setiap agama itu punya aturan yang baik untuk pemeluknya. Tapi justru mereka seolah begitu bebas berbuat. Kadang-kadang minum khamar itu dianggap hal yang biasa. Bahkan berjudi itu dianggap hal yang biasa. Gimana Bapak kalau tidak percaya? Kematian di antara mereka Pak, ketika musibah ada yang berjudi, ada yang minum khamar. Betul. Nah, dianggap hal biasa. Tapi dalam Islam ini hal yang tercela. Jangan heran wong kafir tuh. Dunia ini jadi surga, mati pasti masuk surga. Uji dia. Nah, apa juga lah galak baca di koran dia. Telah meninggal, telah berpulang ke pangkuan Bapa yang ada di surga. Lembaklah menbak je baca mangkunya. Aku apa aku tak tahu baca tak mangku aku di surga. Mati itu menurut mereka masuk surga. Ya. Tapi orang Islam berikinan dulu. Buka catatan, timbang amal. Ada mizan, ada hisab. Ya. Ada proses. Tidak tiba-tiba begitu mati langsung Maka itu ada sahabat Sayyidina Umar suatu ketika dia datang kepada Rasulullah. Saat itu begitu dia datang ke hadapan Rasulullah, Rasulullah berbaring di atas lembar tikar kasar. Begitu melihat Sayyidina Umar yang datang, Rasulullah bangkit dari berbaringnya. Kaget Sayyidina Umar, hadirin sekalian. Saat Rasulullah bangkit dari berbaringnya, saat itu di badan Rasulullah berbekas. Bekas tikar kasar di mana Rasulullah berbaring tadi. Nangis Sayyidina Umar, nangis. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Lima bakaita ya Umar?" Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, aku teringat dengan Kisra dan Kaisar, bagaimana kemewahan Raja Persia dan Raja Romawi dengan tahtanya yang begitu indah, bertabur berlian, bertahtakan emas. Sementara aku melihat engkau saat ini ya Rasulullah, seorang pemimpin besar, seorang pemimpin dunia akhirat, berbaring di atas lembar tikar kasar yang membuat tubuhmu menjadi berbekas." Dijawab oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Ya Umar," kata Rasulullah, "ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatihim fi hayatihimud dunya
wa nahnu qaumun akharat lana thayyibatina fil akhirah. Wah, cuma itu simpel jawaban Rasulullah. Kalau kau melihat bagaimana Kisra dan Kaisar antara Romawi dan Persia yang begitu megah, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatihim fi hayatihimud dunya. Jangan tidak tahu wahai Umar, kata Rasulullah, mereka itu adalah kaum ujjilat, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Memang Allah segerakan di dunia. Wa nahnu qaumun akharat lana thayyibatina fil akhirah. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikan kita kage Allah akhirkan di akhirat. Selama engkau berkeyakinan, maka kebaikan itu pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah, hadirin sekalian. Makanya orang beriman olah perbuatan kadang-kadang seolah terbatas, tidak bisa bebas. Ngomong begitu banyak aturan-aturan, sehingga kalau kita sampai melenceng dari aturan, jangan heran kalau ternyata lisan merupakan anggota tubuh yang paling banyak menyebabkan manusia jatuh dalam kebinasaan. Kita diberikan Allah begitu banyak fasilitas untuk kebaikan, tapi kita abaikan. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad, innama halaka man kana qablakum bisalasati fudulin, bahwasanya yang membinasakan umat sebelum kamu itu dengan 3 hal yang berlebih-lebihan. Yang pertama apa? Bifudulil kalam, mulut kamu tuh banyak ngoceh tapi sedikit berbuat. Yang ngomong tak gitu, komentari wong pinter, cerita wong jagoan, menghakimi wong nomor 1, nyalakan wong dulu, benar kan tidak? Kenapa takutnya wong? Bifudulil kalam, banyak ngoceh. Yang kedua, bifudulil ta'am, banyak makan. Ya. Makan berkeringat, pegawai tak berkeringat. Lalu makan, bukan main, keringatnya kan. Pegawai, ada tak keringatnya tu? Dikit-dikit makan. Apalagi di negeri kita ini. Dulu, Anda masih ingat tahun 2013. Anda pernah sowan silaturahmi kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Diterima beliau. Beliau sempat nyeritakan kesan beliau ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Bahkan beliau pernah sholat di Masjid Agung ini. Apa kata beliau? Indonesia fi kulli makan. Di Indonesia itu tiap tempat makan, uji beliau. Indonesia. Jadi yang membinasakan ini karena banyak makan. Ngapa binasa Ustaz? Malas ibadat. Yang ibadat hilang tomakninanya karena banyak makan. Yang ketiga, bifudulin niyam, banyak tidur. Ya, banyak tidur. Kadang-kadang kalau boleh jujur, malu kita dengan seekor anjing, Pak. Anjing malam banyaklah jago daripada tidurnya. Kita banyak tidur apa banyak jagonya? Banyaklah tidur daripada jago. Jadi itu alasannya dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul. Ada yang mengatakan, Pak Ustaz katanya itu bukan hadis, terserah. Yang jelas kami di sini yang dikatakan oleh mu'allim bahwa ini kedudukannya adalah hak. Kita tidak usah berdebat, tapi memang dari sisi maknanya ya begitulah kira-kira. Ya. Jangan ngomong Syekh Abdul Somad ini bukan muhaddis. Syekh Abdul Somad seorang muhaddis. Di Palembang ini banyak Pak muhaddis.
ulama ahli hadis dulu. Bahkan Sultan Palembang itu menurut informasinya adalah seorang muhaddis. Dalam salah satu literatur yang pernah kami baca, orang pertama kali yang membawa Sahih Bukhari masuk kota Palembang, Sultan Muhammad Mansur. Ini beliau seorang muhaddis. Ada kan jalannya yang Sultan Muhammad Mansur. Kalau memang benar dalam literatur itu, ya, beliaulah orangnya. Syekh Abdul Somad, wah itu muhaddis. Sudah belakang kita nih, ada jalan. Datuk Muhammad Akib, itu muhaddis. Seorang ulama ahli hadis. Bahkan seorang muhaddis belakangan, siapa ulama hadis yang tidak kenal dengan beliau? Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang lebih masyhur disebut dengan sebutan Syekh Yasin Padang. Julukan beliau Musninud Dunya, sandaran dunia. Saking banyaknya beliau punya sanad hadis. Beliau, hadirin sekalian, membuat sebuah kitab sanad dari kitab-kitab ilmu beliau. Itu beliau namakan di antara kumpulan kitab sanad ilmu beliau itu Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Di situ termaktub salah satu daripada sambungan sanad hadis beliau itu mengambil dari Syekhah Fatimah binti Abdus Somad Al-Falembani, makamnya di Ma'la, anak putri daripada Syekh, ini yang pengarang kitab ini, ya, Syekhah Fatimah, anak perempuan dari Syekh Abdul Somad, muhaddisah, walau seorang perempuan, ya, beliau adalah seorang ahli hadis. Kan hebat. Syekh Yasin Padang sanad hadisnya dari Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Falembani. Boleh apa Ustaz, wong betino, wong lanang belajar dengan wong betino selama tidak mendatangkan fitnah? Berapa banyak sahabat Nabi bertanya dengan Siti Aisyah tentang akhlak Nabi? Itu kan sama dengan berguru. Kalau tidak bertanya dengan Aisyah, apakah sahabat tahu bagaimana tentang pribadi Rasulullah yang tidak nampak oleh sahabat yang lain? Seperti nanya tentang sholat malam, kita tahu sholat malam Nabi dari mana? Aisyah. Ya. Tentang hadis sutra, banyak sahabat-sahabat Nabi yang bertanya dengan Siti Aisyah. Bahkan Imam Syafi'i itu salah satu di antara guru beliau, ada perempuan yang sangat dihormati oleh Imam Syafi'i, namanya Sayyidah Nafisah. Beliau adalah seorang yang waro, zuhud, abidah, seorang perempuan yang ahli ibadah, min zuriyatin Nabi. Beliau zuriatnya Rasulullah. Usianya cuma terpaut 5 tahun dengan Imam Syafi'i. Beliau lebih tua 5 tahun. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Sayyidah Nafisah itu lahir tahun 145 Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun 204, sementara Sayyidah Nafisah itu wafat tahun 208 Hijriah, 4 tahun setelah wafat Imam Syafi'i. Setiap kali ada kemuskilan, Imam Syafi'i berdiskusi, bertanya, minta fatwa kepada Sayyidah Nafisah. Kapan? Ketika di Mesir. Waktu di Mesir. Pokoknya kaul Imam Syafi'i di Mesir disebut dengan kaul jadid. Berbeda dengan Imam Syafi'i saat masih di Baghdad. Kaulnya disebut dengan kaul qadim. Kaul qadim. Nah, kaul qadim inilah Imam Syafi'i ada pernah membolehkan sahnya Jumat kurang dari 40 orang. Tapi kaul jadid, Imam Syafi'i mensyaratkan sahnya Jumat dengan didirikan oleh 40 orang.
setiap kali Imam Syafi'i akan berangkat mengajar di Masjid Fustat, Imam Syafi'i mampir dulu ke rumah Sayyidah Nafisah. Balik mengajar dari Masjid Fustat, Imam Syafi'i kembali mampir melaporkan apa yang sudah dia sampaikan. Sehingga Sayyidah Nafisah begitu banyak didatangi oleh orang-orang pada masa itu, walau cuma sekedar untuk minta keberkahan doanya, karena diyakini beliau seorang waliullah, seorang wali perempuan. Yang lebih mengherankan lagi hadirin sekalian, setiap kali Imam Syafi'i sakit, Imam Syafi'i itu kesian Pak. Kalau kita baca riwayatnya, makanya jangan heran kalau banyak kiai, banyak ulama hampir sama penyakitnya. Imam Syafi'i itu kena penyakit wasir, semacam ambeien. Lagi duduk darah netes Pak, ngalir. Tapi itu tidak menjadi penghalang beliau untuk mengajar. Begitu hebatnya dedikasi, kecintaan beliau terhadap ilmu, belum apa-apa gitu dibanding Imam Syafi'i. Sampai darah merembes. Maka jangan heran kalau Ustadz Kiai banyak kena ambeien. Lah iya. Imam Syafi'i sudah lebih dulu kena penyakit itu. Setiap kali Imam Syafi'i sakit, tidak sehat, Imam Syafi'i mengutus muridnya, kau pergi ke rumah Sayyidah Nafisah, mintakan doa supaya aku disembuhkan oleh Allah. Dan yang sangat mengherankan, pada saat si murid balik, Imam Syafi'i sudah sehat. Nah ini karomah doa Sayyidah Nafisah. Seringkali itu terjadi. Akhirnya suatu ketika, begitu Imam Syafi'i sakit, dia mengutus muridnya, kau datangi Sayyidah Nafisah, katakan Imam Syafi'i minta doakan supaya dia sembuhkan oleh Allah. Namun terakhir ini apa yang diucapkan Sayyidah Nafisah? Matta'allahu bin nazri ila wajhi rabbihil karim. Semoga Allah memberikan Syafi'i kegembiraan agar memandang wajah Tuhannya yang bersifat maha pemurah. Sampailah jawaban ini kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Inilah saatnya aku akan berpisah dengan kehidupan dunia. Imam Syafi'i berwasiat kepada salah seorang murid seniornya, Imam Al-Buaiti. Apa kata Imam Syafi'i? Kau catat, kau ingatkan wasiat aku. Seandainya aku meninggal, setelah kalian semua menyolatkan jenazahku, tolong sebelum dimakamkan, mampirkan jenazahku di rumah Sayyidah Nafisah. Aku minta agar beliau juga berkenan menyolatkan jenazah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya. Selama tidak mendatangkan fitnah, sahabat datang kepada Siti Aisyah bertanya tentang hukum. Imam Syafi'i belajar kepada Sayyidah Nafisah selama tidak mendatangkan fitnah. Cuma masih ada guru lanang, cari guru lanang. Jangan awak lanang sengaja nak nyari guru betino, itu namanya kanji tuwo. Lah, masih ada guru lanang, cari guru lah, guru lanang. Ya, nih. Kita lanjutkan lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu ad-darra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu ad-darra bi dunyahu wa asiru ma yabqa ala ma yafna. Artinya barang siapa kasih akan dunia, niscaya memberi mudarat ia akan akhiratnya. Siapa ngejar dunia dapat mudarat dalam urusan akhiratnya. Dan barang siapa kasih akan akhirat itu, niscaya memberi mudarat ia akan dunianya. Maka pilih oleh kamu akan akhirat yang kekal itu atas dunia yang fana. Ya Allah. Ukuran dunia ini singkat Pak. Tidak lebih daripada azan dan iqamat. Itulah ukuran dunia. Lahir disambut azan, mati diantar qomat, as-salatu jami'ah, selesai.
Itulah ukuran dunia. Dan lagi sabda Nabi SAW. Kita cukupkan dulu di situ ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.